Sena, ayo cepat angkat. Kemana ya dia? Coba kamu kontak ke tempat lain. Sorry. Aku cuma mau jemput Sena saja. Diceritakan Saina adalah seorang mahasiswi yang juga simpanan Om-Om. Nasibnya tak beruntung lama. Mama. Hubungan terlarang mereka diketahui oleh istri sahnya, dan ia pun terusir dari tempat tinggalnya. Justru itulah saya datang ke sini dengan harapan dapat diterima sebagai kerabat di rumah ini. Hai, boleh saya pesankan? Saya lihat kamu datang sendiri ya? Ya, saya sendiri. Boleh pulang saya antar. Hingga suatu ketika Saina bertemu dengan Tavana, gadis cantik dan mapan. Rupanya ia tahu apa yang dibutuhkan Saina. Ayo. Lebih baik kita tinggalkan saja yang namanya lelaki dalam kamus kita. Katakan bahwa kau adalah istri simpanannya dan segala kebutuhanmu harus dipenuhi. Begitu? Aku cinta kamu, Sena. Urus hidupmu masa kini untuk merebut masa depan, bukan merebut suami orang. Aku bingung, Van. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kalau kau mau dengar nasihatku, kamu masih muda. Aku tahu. Dan aku mengerti, Sena. Saya tidak tahu pada siapa saya mengadu dan pada siapa saya berlindung. Ada aku, Sena. Aku akan selalu mendampingimu dalam keadaan apapun. Saya tidak tahu pada siapa saya mengadu. Aku sayang kamu. Oh ya, sebelum malam ini berakhir, bagaimana kalau kita lanjutkan minum berdua? Setuju? Yang jelas kita saudara, tapi masih boleh sampai lemah. Maksudnya? Kita berdua. Tak usah ya. Ayo. Sebelumnya diceritakan hubungan terlarang Saina terbongkar hingga terusir dan terdampar di sebuah diskotik. Ia bertemu Vana, seorang penari cantik yang memiliki kelainan. Semenjak mengikuti jejak Vana menjadi penari erotis, ia kerap kali menjadi buruan lelaki hidung belang. Kapan dan di mana? Terserah Bung Hendra mau. Alamat dan segala sesuatunya akan segera saya kirimkan. Kapan bisa atur perkenalan saya dengannya? Mengatur memang urusan saya. Kapan dan di mana? Terserah Bung Hendra. Dibantu Maudi, para lelaki tersebut bisa mencicipi desahan manja Saina. Sorry, Ron. Kau pikir aku wanita murahan? Tapi bagaimanapun juga, aku adalah wanita yang butuh kasih sayang dan perlindungan. Hubungan mesranya dengan Vana rupanya tak membuat gairahnya puas. Nalurinya sebagai perempuan mengiyakan untuk kembali mendapatkan sentuhan seorang lelaki. Dengan gaun tipis, Saina melayani tamu lelakinya yang rupanya memiliki kelainan. Baiklah, kalau aku harus memenuhi panggilan hatimu, apa yang harus aku lakukan? Lelaki macam apa kamu? Hanya bisa menindas kaum yang lemah. Kalau memang laki-laki, kau harus bisa membuktikan
lebih dari sekedar yang kau ucapkan. Bermain cinta ibarat membaca kitab. Begitu permainannya selesai, maka kitab segera ditutup. Namun tiba-tiba sesosok bayangan hitam membabi buta menyerang lelaki yang tengah mencumbui Zaina dan ia pun tewas. Sudah berapa kali aku bilang, kau tak perlu lagi bergaul dengan yang namanya lelaki. Apakah kurang puas dengan yang kita lakukan selama ini? Sorry, Van. Aku tidak kontrol waktu itu. Dan tiba-tiba kodratku sebagai wanita menuntutnya. Tapi benar, laki-laki itu tewas. Kalau kamu tahu, sebaiknya tidak usah dibicarakan. Dan jangan sampai orang lain tahu. Malam ini aku akan mengadakan upacara. Aku rasa aku bukanlah wanita yang pantas untuk kau jadikan pendampingmu. Ini kehidupan, Van. Kami punya keinginan yang sama. Kami saling membutuhkan. Film ini memiliki banyak sekali adegan dewasa dan sesuai dengan judulnya, Sena, kau tidak apa-apa kan? Ya, aku baik-baik saja. Papi sayang kamu, Zaina. sepanjang film dipenuhi adegan-adegan yang membuat suasana menjadi gerah. Seharusnya kau yang terbuka padaku. Kita sudah lama kenal, tapi mengapa kau tidak berterus terang? Ataukah aku yang harus terbuka padamu? Aku tidak yakin, Val. Adegan yang pertama di mana Zaina bercinta namun gagal karena papinya justru harus keluar negeri. Akhirnya Zaina pun merajuk. Selama papi di Amerika, mudah-mudahan tidak lama. Papi jadi berangkat? Ya, Berujung Zaina ketahuan binisah papinya dan diusir. Tapi saya katakan bahwa kau adalah istri simpanannya dan segala kebutuhanmu harus dipenuhi. Begitu. Adegan kedua, Zaina yang terusir dari rumahnya ketemu Fana. Zaina yang sedang patah hati mengiyakan saja hubungan terlarang bersama Fana. 2 kali ia tubuhnya harus dijamah oleh perempuan cantik tersebut yang notabene adalah seorang penari striptease. Lebih baik kita tinggalkan saja yang namanya lelaki dalam kamus kita. Begitu mudah untuk diucapkan, namun tak semudah itu menghadapinya. Adegan berikutnya adalah di mana Zaina yang ikut tampil menjadi penari striptease bersama Fana menjadi buruan lelaki hidung belang hingga akhirnya harus mengikuti kodratnya sebagai perempuan, Aku wanita murahan. melayani para lelaki yang haus akan kepuasan. Adegan syur dengan para tamu dilakukan 2 kali dan semuanya totalitas penuh dengan Aku ambisi. kesepian, Ron. Aku butuh arti dalam hidup. Apakah kau selalu bersikap begitu terhadap lelaki? Hanya pada lelaki yang kusuka dan punya permainan sepertimu. Van, kalau boleh aku tahu, kenapa sih kamu cari Zaina sampai kayak cewek kebakaran ketek? Sudah berapa kali aku bilang, hentikan kau menjual Sena. Sekarang kau harus katakan, di mana sebenarnya Sena berada. Kalau dia mau, kamu mau apa? Tapi kau yang merajuknya. Kau tidak berhak mencampuri urusanku. Sungguh, Pan. Kali ini aku benar-benar tidak tahu kemana mereka pergi. Oke, tapi aku berhak menghajarmu. Kalau sampai terjadi apa-apa, kau harus bertanggung jawab. Sekali lagi kau melakukan, aku takkan memaafkanmu. Adegan selanjutnya, woi banyak amat. Hubunganku dengannya hanya sebatas... Ya, adegan ketika Fana mencoba membangkitkan gairah Stephen yang menggebu ketika melihat Zaina sedang mandi.
Stephen di sini adalah rekan duet tari Fana yang diketahui adalah seorang homoseksual. Namun ia tiba-tiba merasa tertarik melihat Shaina. Disitulah tantangan Fana untuk mencobanya. Kemungkinan karena Stephen kerap kali melihat Shaina dan Fana bertarung, ia jadi menyimpan rasa penasaran juga terhadap Shaina. Adegan berikutnya di mana ketika Shaina mendatangi Teddy bermaksud menunjukkan bukti siapa pelaku pembantaian yang sebenarnya. Justru mereka terbuai dalam asmara bira. Diketahui memang sebelumnya Teddy selalu mengejar-ngejar Shaina. Rupanya Shaina luluh juga ketika tuduhannya tidak terbukti dan akhirnya melepaskan dahaganya sebagai seorang perempuan muda. Aku mengharapkan bisa lebih dari itu. Sandiwara apa ini? Shaina, kan sudah aku bilang bahwa Teddy itu sakit. Aku pikir sebaiknya kita akhiri saja hubungan kita selama ini. Shaina, kau sadar dengan apa yang kau ucapkan? Hah? Setelah segalanya kita lalui bersama, kini kau punya keinginan untuk berpisah? Aku butuh kamu, Shaina. Aku akan penuhi segala keinginanmu. Asalkan jangan kau minta untuk berpisah. Aku tahu. Dan aku mengerti, Shaina. Maafkan aku, Van. Aku harus menentukan masa depanku sendiri. Film ini dibintangi Malvin Shaina, Tavana Dewi, dan masih banyak lagi. Film ini termasuk dalam salah satu fenomena pornografi di Indonesia di dekade 90-an. Film ini merupakan sequel dari film Gairah Malam yang dirilis di tahun 1993 dan memiliki satu sequel Gairah Malam yang ketiga. Oke, buat kalian yang penasaran dengan filmnya, kalian bisa nonton full streamingnya. Dan urus hidupmu masa kini untuk merebut masa depan, bukan merebut suami orang. Tidak ada yang tidak sopan untuk saya. Saya hanya seorang gadis. Saya datang ke sini untuk minta maaf karena saya pikir ibu sakit karena saya. Papi sudah transfer jumlah uang untuk persediaan selama Papi pergi. Mungkin sakit hatiku akan kambuh kembali karena kau tak pernah mendengar apa yang pernah aku nasihatkan padamu. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan saat ini padamu, saat keresahan ini menghimpit hatiku. Aku tidak suka kedatanganmu. Pergi! Percayalah padaku, dan aku berharap kehadiranku di hatimu seberarti kehadiranmu di hatiku saat ini. Dan dalam kamus hidup kita tidak ada istilah frustasi. Ini adalah bukti bahwa kau yang melakukan pembunuhan terhadap teman kencanku selama ini. Frustasi begitu mudah untuk diucapkan, namun tak semudah itu menghadapinya. Ya, apalah namanya. Yang jelas kita saudara, tapi masih boleh sampai lemah. Maksudnya kita berdua? Tak usah ya.